Salam alaikum besem Yeshua Hamashiach. Salam sejahtera bagi sahabat embassy dimanapun berada. Selamat datang dalam Apologetika Kristen Indonesia, mencerahkan dan menerangi. Hari ini kita akan membahas tentang sabat bodong dan akibat-akibatnya. Sahabat embassy yang kami kasihi dan kami hormati, berbicara tentang ibadah sabat tentunya bukan hanya berbicara tentang soal hari ibadahnya saja, tetapi juga sekaligus berbicara tentang ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang wajib ditaati sehubungan dengan ibadah sabat tersebut, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab suci. Sebelumnya mari kita membaca Yesaya pasalnya yang ke-58, ayatnya yang ke-13 sampai ke-14, yang demikian bunyinya. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu dan berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Kalau kita perhatikan ayat-ayat di atas, maka dalam sistem perjanjian lama, ibadah sabat adalah hal yang wajib dihormati dan dikuduskan. Agar apa? Agar Anda bersenang-senang karena Tuhan, berkemenangan dan diberkati dengan cara tidak menginjak-injak hukum sabat, mentaati aturan-aturan, ketentuan-ketentuan, sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Tuhan tentang hari sabat. Jika memang sistem ibadah Torah yang hendak kita terapkan bukan ibadah sabat semau gue. Ibadah sabat semau gue inilah, yaitu ibadah sabat tanpa aturan dan ketentuan, yang dapat dikategorikan sebagai menginjak-injak hukum sabat, dan hal itu mendatangkan kutuk dan hukuman. Jadi ada aturan-aturan, ada ketentuan-ketentuan dalam berhari sabat. Di antaranya, yang pertama, harus potong 2 ekor domba setiap hari sabat, yang disebut sebagai korban sabat. Mari kita baca dalam Bilangan pasal 28 ayatnya yang ke-9. Pada hari sabat, 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dan 2/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak serta dengan korban curahannya. Nah, sahabat embassy, mengapa tidak ada potong domba dalam ibadah-ibadah sabat yang kita lihat saat-saat ini? Korban domba ini sebenarnya menunjuk kepada korban Kristus di atas kayu salib. Sebab dengan ditiadakannya korban domba dalam ibadah-ibadah Kristen, karena Kristus telah menggenapinya, maka otomatis ibadah-ibadah sabat dengan segala aturan dan ketentuannya yang mengikat juga gugur dengan sendirinya. Pembenaran kita adalah karena korban Kristus, bukan karena hari sabat lagi. Yang kedua, 2/10 tepung yang terbaik. Apa masih ada demikian dalam ibadah-ibadah sabat sekarang? Jelas sudah tidak ada, sahabat embassy. Kemudian yang ketiga, minyak juga sudah tidak ada. Belum lagi cara pengolahannya seperti apa juga tidak begitu dipahami. Jadi tambah ruwet, sahabat embassy, kalau kita ingin menerapkan ibadah sabat versi hukum Taurat. Yang keempat, tidak boleh menyalakan api. Keluaran pasal 35 ayatnya yang ke-5, demikian bunyinya. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari sabat. Ini juga sudah dilanggar habis-habisan. Tidak mungkin kita ibadah tanpa menyalakan listrik, alat-alat musik, pergi beribadah naik kendaraan di mana ada unsur api atau listrik yang harus dinyalakan. Kemudian yang kelima, tidak boleh bekerja. Keluaran pasal 31 ayatnya yang ke-15, demikian bunyinya.
6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Yakin sahabat MBC bisa menerapkan dan menegakkan aturan ini? Anda akan masuk penjara apabila Anda berani menghukum mati orang yang bekerja pada hari Sabat. Kemudian yang keenam, harus ditaati oleh seluruh anggota keluarga, seluruh karyawan, dan segenap orang yang berdiam di rumah kita. Kemudian aturan-aturan ini terus berkembang dengan aturan-aturan seperti tertulis dalam kitab Nehemia. Yang ke-7, tidak boleh ada aktivitas menjual dan membeli. Kemudian yang ke-8, tidak boleh berjalan lebih dari 2000 langkah atau sekitar 1,5 kilometer. Dan yang ke-9, tidak boleh berkata omong kosong, yaitu Yesaya 58 ayat 13 di bawah judul menghormati hari Sabat. Jadi sahabat embassy, begitulah seharusnya cara menghormati dan menguduskan hari Sabat. Selanjutnya, bagaimana jika ada yang melanggar ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan sebagaimana yang tercatat di dalam Alkitab tentang hari Sabat? Maka dia yang pertama harus mati dirajam. Keluaran pasal 31 ayat 14, demikian bunyinya, haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Yang kedua, akan kena tulah atau kutuk. Ulangan pasal 28 ayat 58 sampai 68, sahabat embassy bisa membacanya sendiri. Setiap orang yang tidak berhati-hati melakukan semua perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, maka dia akan tertimpa hal-hal sebagai berikut. Ya, Tuhan akan mendatangkan tulah yang luar biasa kepadamu dan kepada keturunanmu. Ulangan pasal 28 ayatnya yang ke-58 sampai 59. Intinya adalah, jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan yang tertulis dalam kitab hukum Taurat ini, tentunya termasuk tentang menguduskan hari Sabat. Sahabat embassy bisa baca pasalnya yang kelima, yaitu tentang hari Sabat di sana. Maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Akan ditimpa segala wabah Mesir, bisa dibaca dalam ayatnya yang ke-60. Tuhan akan mendatangkan segala wabah Mesir dan semuanya itu akan melekat kepadamu. Kemudian sanksi yang berikut bahwa penyakit yang aneh-aneh yang belum tertulis dalam kitab ini akan menimpamu. Bisa dibaca dalam ayatnya yang ke-61. Juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan-pukulan yang tidak tertulis dalam kitab Taurat ini akan ditimbulkan Tuhan dan menimpa engkau. Sanksi selanjutnya, kamu akan dihancurkan dan tinggal sedikit. Baca ayatnya yang ke-62. Dan kamu dan pada kamu hanya sedikit orang yang tertinggal. Sanksi yang berikutnya, tercabut dari negerimu sendiri dan terserak ke seluruh bumi. Bisa dibaca pada ayat 63 dan 64 dari Ulangan pasal 28. Dan sahabat embassy, ini telah terbukti dalam sejarah Israel sebagai akibat mereka tidak mampu mentaati aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan dalam hukum Taurat. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes pasal 17 ayat 19, bukankah Musa yang memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat. Dan mereka yang tidak melakukan hukum Taurat jelas berada di bawah ancaman
kutuk hukum Taurat itu. Kemudian sanksi yang berikutnya adalah selalu hidup dalam bahaya, gelisah dan ketakutan. Bisa dibaca dalam ayat yang ke-65 sampai 66. Engkau tidak akan mendapat ketenteraman di antara bangsa-bangsa itu, dan tidak akan ada tempat berjejak bagi telapak kakimu. Tuhan akan memberikan di sana kepadamu hati yang gelisah, mata yang penuh rindu, dan jiwa yang merana. Hidupmu akan terkatung-katung, siang dan malam engkau akan terkejut dan khawatir akan kehidupanmu. Kemudian sanksi yang berikutnya adalah kembali dalam perbudakan Mesir. Ayatnya yang ke-68. Secara rohani, hal ini menunjuk kepada perbudakan dosa, iblis, dan kematian yang kekal. Dan sampai sekarang memang terbukti bahwa Yerusalem hidup dalam perbudakan dengan anak-anaknya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal 4 ayatnya yang ke-25. Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Sahabat MBC, tidak dipotongnya 2 ekor domba korban Sabat, dan hilangnya aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan lainnya telah menandai berakhirnya sistem Sabat Perjanjian Lama dengan segala aturan, ketentuan, dan ancaman kutukannya. Dan pada waktu yang sama telah menandai dimulainya Sabat anugerah di dalam Kristus. Dan di dalam Kristus tidak ada ancaman kutuk dan tidak ada penghukuman, melainkan pengampunan. Sebab kutukan dan hukuman Taurat telah ditimpakan dalam dirinya di atas kayu salib, supaya setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Sekarang pilihan ada di tangan Anda. Mau pilih hukum Taurat dengan segala ancaman hukumannya, atau Kristus dengan kasih karunia dan pengampunannya. Demikianlah sahabat MBC yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Silakan di-subscribe untuk mendukung pelayanan kami lewat channel ini. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada di dalam Kristus Yesus. Shalom lekulekem aser bamasia Yesua. Amen.